di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah update informasi terbaru per hari Rabu 25 Mei 2022 yang mana dilansir di salah satu media elektronik yang sangat terkenal yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini katakan P3K 2022 ada kebijakan khusus Kemendikbudristek untuk guru honorer yang belum lulus passing grade. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa kebijakannya? Simak terus video ini sampai selesai. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru, di sini dilansir di jpnn.com Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek tidak hanya memprioritaskan guru lulus passing grade P3K tahap 1 dan 2 pada seleksi mendatang, tetapi para guru yang belum lulus passing grade P3K juga akan mendapatkan kebijakan khusus dari Kemdikbudristek. Wow, luar biasa ya. Jadi di sini tidak ada yang dianaktirikan Bapak Ibu ya. Tentunya selain yang lolos passing grade, nantinya Bapak Ibu guru yang juga belum lolos passing grade nantinya akan mendapatkan kebijakan khusus dari Kemdikbudristek. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini kabar gembira itu disampaikan pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLPG P3K Ibu Hasna. Menurut Ibu Hasna, dari hasil audiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek, Ibu Prof Nunuk Suryani, Panselnas ikut membahas nasib para guru honorer yang belum lulus PG P3K tahap 1 dan 2. Wow, mantap ya. Di sini dikatakan beliau menerima informasi bahwa Panselnas sudah menyiapkan beberapa solusi bagi guru yang belum lulus passing grade tersebut. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan saja nantinya informasi ini betul-betul masuk dalam regulasi yang ada di Permenpan RB terbaru. Nah, ketika sudah masuk di regulasi yang resmi, maka secara otomatis guru honorer yang tidak lolos passing grade akan mendapatkan payung hukum yang kuat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini bagi guru honorer yang belum lulus PG tetapi sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2 juga menjadi tanggung jawab Kemdikbudristek dengan melihat masa pengabdian 3 tahun. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru yang mengabdi 3 tahun ke atas itu nantinya akan mendapatkan keistimewaan Bapak Ibu ya, yang terdata di Dapodik dan masa pengabdiannya terdeteksi 3 tahun ke atas seperti itu ya. Nah, atau 3 tahun ke atas dan ada juga yang 3 tahun ke bawah sih sepertinya ya. Itulah sehingga kami katakan bahwa Dapodik itu sangat berpengaruh untuk rekan-rekan guru honorer sekalian seperti itu ya. Sedangkan bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota lanjutnya, mereka ditawarkan oleh Panselnas keluar daerah. Jadi ada penawaran bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak mendapatkan kuota, nantinya mereka ditawarkan Panselnas keluar daerah. Misalkan guru yang mau ditempatkan di wilayah 3T bakal mendapat penggajian yang lebih karena ada tambahan insentif. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa untuk daerah 3T nantinya akan ada tunjangan Bapak Ibu ya. Namanya adalah tunjangan khusus seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi guru yang mengajar di 3T itu sejahtera secara finansial Bapak Ibu ya, karena ada tambahan penggajian yang lebih karena ada tambahan insentif seperti itu. Nah, setelah pengabdian 1 tahun yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah induk. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ditempatkan di daerah 3T nantinya itu bisa kembali lagi ke sekolah induk setelah pengabdian 1 tahun. Nah, ini sebenarnya belum final Bapak Ibu ya, karena belum masuk dalam regulasi resmi. Tetapi ini menjadi salah satu bayangan, mudah-mudahan saja masuk di regulasi Permenpan RB terbaru. Nah, di sini kemudian Kemendikbudristek menawarkan teman-teman guru honorer yang mau ke daerah 3T akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun, setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Beber Ibu Hasna seperti itu ya. Nah, luar biasa sekali informasi ini. Selain itu Kemendikbudristek juga menawarkan juga jika kuota full tetapi guru honorer yang belum PG tidak mau pindah ke sekolah lain atau daerah yang butuh P3K, berarti harus menunggu kuota ASN yang pensiun di sekolah tersebut. Misalkan Bapak Ibu tidak mau dipindahkan ke luar daerah, maka Bapak Ibu itu bisa menunggu sehingga kuota ASN yang ada di sekolah Bapak Ibu itu pensiun seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan lagi Ibu Hasna menegaskan Kemdikbudristek memprioritaskan guru honorer yang belum PG dengan masa pengabdian minimal 3 tahun ya.
ya, jadi minimal 3 tahun ke atas, maka Bapak Ibu akan diprioritaskan meskipun Bapak Ibu belum lolos passing grade. Nah, ini terkait dengan informasi ini kita masih menunggu resminya Bapak Ibu ya di regulasi resmi, yaitu di Permenpan RB terbaru, apakah nantinya masuk dalam Permenpan RB terbaru atau tidak, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan saja diakomodir di rencana Permenpan RB terbaru. Kemudian oleh karena itu guru-guru honorer yang belum passing grade maka ikutlah seleksi P3K 2022 serta belajar dengan tekun agar bisa lulus. Teman-teman harus tetap semangat, yang penting ikut tes. Kebijakan pemerintah pusat sangat baik untuk guru honorer. Ucap Hasna ini motivasi yang bagus ya Bapak Ibu ya. Teman-teman tetap harus semangat, yang penting ikut tes. Karena kenapa? Kebijakan pemerintah pusat itu sangat baik untuk guru honorer. Nah, ujar Ibu Hasna. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di informasi lain juga diberitakan Bapak Ibu ya, masih di jpnn.com juga. Di sini diberitakan ya, masih Rabu 25 Mei 2022, guru honorer yang belum lolos passing grade P3K dapat kebijakan khusus dari Kemendikbudristek. Ada pilihannya Bapak Ibu ya, hampir sama dengan artikel yang pertama tadi. Di sini dikatakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi akan memberikan kebijakan khusus bagi guru yang belum lulus passing grade tahap 1 dan 2 dengan asumsi Bapak Ibu memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun Bapak Ibu ya, dan terdeteksi di Dapodik. Nah, di sini dikatakan pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ibu Hasna mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Profesor Nuk Suryani, Panselnas ikut membahas nasib para honorer yang belum lulus PG P3K 2021. Panselnas sudah menyiapkan beberapa solusi bagi guru yang belum lolos passing grade tersebut. Bagi guru yang belum lulus passing grade tetapi sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2 juga menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek dengan melihat masa pengabdian 3 tahun. Nah, ini sebenarnya relevan Bapak Ibu ya, yang sempat dibahas oleh Kemenpan RB di rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bayangan agar diakomodir masuk dalam regulasi Permenpan RB terbaru. Itu yang sebenarnya masih kita menjadi rasa penasaran buat kita semua Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota lanjutnya ditawarkan oleh Panselnas ke luar daerah, misalnya wilayah 3T dengan penggajian yang lebih karena ada tambahan insentif. Setelah pengabdian 1 tahun yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah induk. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemendikbud juga menawarkan teman-teman yang mau ke daerah 3T akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun, setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Nah, perlu teman-teman paham di daerah 3T itu ada tunjangan khusus Bapak Ibu ya, ada tunjangan khususnya. Nah, jadi intinya begini, kita tunggu saja dulu Permenpan RB terbaru, mudah-mudahan betul-betul direalisasikan sesuai dengan artikel yang ada di berita ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.